Hussein SPDI. Yang kami hormati Ketua Tim Gerakan Desa Negeri Ratu Ibu Jamnan di SPD, Ketua Muslimat NU Negeri Ratu apa yang mewakili, Ketua Desa 5 Sungai Utara Ibu Siti Hormusa SPD beserta jajarannya, dan ibu-ibu serta anakku sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah berikan kita karunia nikmat sehat, terutama nikmat sehat yang luar biasa. Dan pertama sebenarnya nikmat hidup, sehingga dengan kita hidup maka kita bisa berada di sini. Kalau kita nggak hidup ya nggak mungkin ya, kayaknya nggak mungkin kita akan berada di sini. Sehingga pertama kali bahkan bangun tidur maka yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu adalah rasa syukur kita kepada Allah SWT. Kita masih diberi nyawa, kita masih diberi hidup oleh Allah, kembalikan lagi nyawa kita setelah diambil sebentar ketika kita tidur tadi malam. Maka pertama kali yang harus kita ungkapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi ingat pelajaran TK ya Ibu ya. Jadi ternyata pelajaran TK itu ketika kita masuk TK, anak-anak masuk TK itu harus dihafalkan. Cukup dengan pokoknya dihafal gitu, nggak ngerti maknanya, nggak ngerti artinya. Tapi sekarang setelah kita dewasa baru kita oh iya ya ternyata kemarin dulu ketika itu teorinya. Sekarang ketika kita dewasa, ketika kita tua ini adalah prakteknya gitu ya. Jadi memang pelajaran agama ini adalah pelajaran yang ketika kita muda, ketika kita anak-anak sekolah itu teorinya kita pelajari, maka ketika kita dewasa, ketika kita sudah balik, itu yang harus benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang lain ya. Mungkin pelajaran yang lain juga ada yang harus kita praktekkan. Misalkan matematika, pasti ya. Gak mungkin dalam kehidupan kita gak mempraktekkan matematika, apalagi ibu ya. Dulu bapak suka ya. Emang juga bapak itu ngasih uang. Bapak ngasih uang juga ada ya, mencari uang sendiri. Matematika pasti dipraktekkan, tapi yang paling harus kita praktekkan adalah pelajaran agama yang sudah kita terima. Baik ketika kita TK, ketika kita SD, SMP, SMA gitu ya. Itu harus benar-benar ketika kita sudah balik, ketika kita sudah mau majlis, ketika kita sudah wajib untuk melaksanakan kewajiban kita, itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga sholat wasallam, semoga senantiasa bersurah pada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, para sahabat dan juga umatnya, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah semoga kita dan keluarga kita adalah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Misalnya insyaallah Allah SWT, sebelum saya menyampaikan materi, kita hari ini kita belajar ya, agar kita dimudahkan belajar kita, agar kita diberi rezeki pemahaman ilmu. Mari kita berdoa dulu bersama-sama, sama seperti anak TK itu ya. Kita doa belajar dulu agar Allah berikan rezeki pemahaman terhadap apa yang nanti sama-sama kita pelajari. Mari sama-sama dulu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, semoga kami semua yang ada di sini Engkau beri rezeki kemudahan memahami ilmu yang akan kami pelajari. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah Allah SWT izinkan saya menyampaikan juga selamat hari Ibu kepada Ibu semua.
walaupun sebenarnya ucapan selamat itu tidak hanya ketika tanggal 22 Desember. Penghargaan kepada ibu tidak hanya ketika tanggal 22 Desember, tapi setidaknya ketika tanggal 22 Desember ini mengingatkan kembali bahwa kita harus lebih menghormati ibu, lebih bertakdim kepada ibu, gitu ya. Karena memang tadi umum madrasah ula, ibu adalah madrasah yang pertama bagi kita anak-anak. Dan juga sebenarnya tidak hanya hari ibu ya, hari ayah itu sudah ada, sudah diperingati ya Bapak ya. Tanggal 20, siapa yang tahu hari ayah tanggal berapa? Yang bisa nanti kita jawab kepada panitia. Bapak, tahu Pak tanggal berapa Pak? Ada loh sebenarnya hari ayah itu. Makanya hari ayah itu nanti juga gitu. Tanggal bulan kemarin, berarti bulan November, tanggalnya tanggal 12 ya. Panitia sendiri, berarti tidak ke panitia dulu. Jadi Bapak, sudah ada hari ayah itu tanggal 12 November kemarin sebenarnya. Jadi izinkan saya juga ucapkan selamat hari ayah kepada Bapak sekalian. Semoga senantiasa menjadi ayah yang tangguh, yang membersamai anak-anaknya. Begitu kan juga dong bapaknya. Jadi hari-hari juga ada terus gitu ya, gitu. Hari ayah juga ada. Nah sekarang Bu PT Salimah menyelenggarakan juga hari ayah gitu. Nanti bapak sama jadi pembicara. Bapak Ibu sekalian ya sama insyaallah. Tadi di awal saya menyampaikan surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 9. Silakan nanti dibuka kembali, buka ya. Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi saya ulangi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Dan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi ini adalah peringatan keras kepada kita para orang tua, bahwa ini peringatan keras dari Allah ya, karena ini Al-Quran, bahwa kita jangan sampai meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah dalam segi harta kekayaan, karena sebanyak apapun harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua itu tidak akan cukup bagi anak-anaknya untuk kehidupannya. Gitu ya. Ini quote kata-kata yang kayaknya seberapapun banyaknya harta yang ditinggalkan oleh orang tua itu tidak akan cukup untuk biaya kehidupan anak-anaknya. Ini adalah sebuah kisah, sebuah contoh, sebuah teladan yang nyata. Ada ketika Khalifah Malik, jadi Khalifah Malik bin Khalid gitu ya, itu di sebelum dua Khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, itu beliau ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya. Satu orang anak itu mendapatkan 40 juta dinar. Kita bayangkan 40 juta dinar ya. Dinar itu berarti apa Bu? Emas yang dikonversi, ketika dikonversi ke rupiah itu sebesar
sekitar 160 triliun. Itu satu orang anak. Kita bayangkan ya, satu orang anak itu Bu, dan anaknya itu lebih dari satu, sekitar 6 apa berapa ya, 10 berapa. Karena kalau khalifah ini ya, dia punya lebih dari satu. 160 triliun itu untuk satu orang anak. Kita bayangkan, maksudnya cukup lah ya untuk berapa keturunan gitu ya. Nah, kemudian setelah beliau meninggal digantikan dengan Khalifah Sulaiman bin Malik, dan kemudian digantikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah yang sederhana, seorang khalifah pemimpin yang luar biasa, yang dalam 2,5 tahun pemerintahan saja itu bisa membuat masyarakatnya itu tidak ada yang menjadi fakir miskin, tidak ada yang menjadi mustahik, semuanya menjadi muzaki, semuanya pengen berzakat. Bukan berarti semuanya sudah kaya raya, ya, tapi semuanya sudah mampu berzakat. Nah, ketika beliau meninggal, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini meninggal, beliau meninggalkan kepada anak-anaknya, warisan anaknya itu 8 dirham. Kalau yang tadi 40 juta dinar. Kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggalkan kepada anak-anaknya itu 8 dirham, atau sekitar 560.000 rupiah. Jumlahnya ya. Tadi itu berapa? 160 triliun. Sedangkan anaknya Umar bin Abdul Aziz mendapatkan warisan 580.000 rupiah. Tapi ternyata setelah mereka dewasa, setelah anak-anak itu dewasa, keadaan jadi berbalik. Anak-anak yang hanya diberi harta kekayaan tadi, ketika dewasa ada yang menjadi peminta-minta, ada yang hidupnya gak karuan. Kenapa? Karena mengandalkan harta. Biasanya ya, kalau harta banyak, kalau sesuatu itu ada banyak, itu kan jadi sembrono, ya. Kalau adanya sedikit, itu kan hati-hati ya keluarnya, perhitungan, untuk perhitungan diputar biar nanti bisa sampai bulannya habis. Yang enggak enak kalau saya negeri. Katanya kalau ada itu setengah bulan itu sudah putar otak biar nanti sampai di akhir bulan katanya. Gitu ya. Tapi katanya pedagang, yang pedagang teman-teman Bu, yang pedagang itu sehari udah muter, besok harus cari lagi gitu. Nah seperti itu. Ternyata dengan sesuatu yang banyak artinya jadi sembrono, yang 160 triliun tadi habis. Sedangkan anak Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, termasuk orang-orang yang menjadi muzaki dengan zakat yang banyak, yang termasuk paling banyak. Kenapa? Karena bekalnya itu bukan hanya harta, tapi bagaimana life skill, bagaimana menjadi dewasa dalam kehidupannya, baik dalam mencari nafkah, baik dalam kehidupan beragama dan sebagainya. Ini yang harus menjadi pelajaran dari kita, bahwa hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan keturunannya itu dalam keadaan lemah. Maka tadi di ayat ini juga Allah mengatakan fattaqullaha la yaqulu qawlan sadida. Maka ada dua hal agar kita bisa menjadi orang tua yang jangan sampai meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah. Setidaknya ada dua hal yang harus kita persiapkan sebagai orang tua. Yang pertama adalah dengan bertakwa. Tadi falyataqullah, ya, bertakwalah. Yang pertama adalah bertakwa, dan yang kedua adalah wa yaqulu qawlan sadida. Berkatalah, berilah nasihat, berilah perkataan yang baik kepada anak-anak kita. Nanti kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama adalah dengan apa Bu? Bertakwa. Agar kita tidak meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah, maka tadi seperti yang ibu misalnya tadi
hanya menyuruh anak-anak kita bertakwa, bukan hanya menyuruh anak-anak kita sholat, ngaji dan sebagainya, tapi jadikan diri kita dulu menjadi orang tua yang bertakwa dulu. Nah, sebenarnya tadi bukan kurang setuju sih, tapi mungkin ingin menambahkan yang disampaikan oleh Bu Salimah. Tugas didik anak dari kata Bu Widya merupakan tugas seorang ibu. Tapi dalam Islam bukan hanya tugas seorang ibu, tapi sebenarnya berdua, bapak dan ibu. Karena dalam Al-Quran itu ya, bahwa ya yang banyak disebut malah para bapak. Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, Luqmanul Hakim, ya, itu adalah para bapak yang sangat punya kewajiban untuk mendidik anak. Kemudian ibu sebagai delegasi didelegasikan kepada seorang ibu, karena memang secara naluriah kedekatan ibu itu lebih dekat dengan anak, karena ibu itu mengandung, melahirkan, menyusui, pasti ada bonding di sana, pasti ada ikatan di sana. Maka wajar kalau kemudian anak itu dekat dengan ibu dan seorang ibu juga harus memberikan pendidikan yang luar biasa kepada anaknya. Tapi jangan sampai kemudian seorang ayah lepas. Seorang ayah bukan hanya bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah. Mohon maaf nih bapak-bapak, saya jawab, itu benar udah jawab ya. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, jadi bukan nggak boleh pendidikan anak itu diserahkan kepada ibu saja, gitu. Bapak harus berperan aktif. Bahkan dalam Islam tadi, seorang ayah itu mempunyai faktor yang sangat kuat untuk mendidik anak, gitu. Punya peran yang sangat besar untuk mendidik seorang anak. Kedekatan anak, bahkan kalau sekarang ini bapak ibu sekalian, kita miris ya, banyaknya disorientasi seksual. Itu dari banyak penelitian, diantaranya karena kurangnya kedekatan seorang anak dengan seorang ayah, kehilangan figur seorang ayah, sehingga akhirnya terjadi disorientasi, salah orientasi dalam menyukai. Walaupun katanya cinta itu kan hak asasi, padahal sebenarnya bukan ya. Kalau kita seorang Islam, cinta itu kalau laki-laki harus dengan perempuan, ya. Setuju gak Bu? Agama manapun, bukan hanya Islam, yang memerintahkan ketika menikah itu laki-laki itu dengan perempuan. Tidak ada satu agama pun yang membolehkan pernikahan itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kenapa? Karena pasti ada efek negatifnya. Apapun perintah Allah itu pasti baik, dan apapun larangan Allah itu pasti jelek dampaknya. Dan ternyata kita lihat bahwa orang-orang yang mempunyai orientasi seks yang menyimpang, yang sesama jenis, itu sekarang banyak yang terkena, ya, iya, terkena HIV/AIDS. Sekarang ini di kita itu banyak loh Bu. Di Lampung Utara saja sekarang udah banyak banget. Kalau ibu pengen melihat itu, kalau di Lampung Utara kalau nggak salah dipusatkan rehabilitasi. Pengobatannya itu di Puskesmas 1 Kota Bumi ya, kalau nggak salah. Benar. Jadi ngeri, kasihan juga. Kadang-kadang kasihan ibu-ibu, karena HIV ini banyak yang diserangnya itu yang menyerang kepada sesama jenisnya itu yang laki-laki dengan laki-laki, ya. Nanti kalau ceritakan banyak ya. Dan yang sedih kalau suami yang kena
kemudian istrinya itu nggak tahu, istrinya ya mungkin suami merasa awalnya dulu itu aman aja gitu ya, kalau bersama dengan laki-laki itu nggak mungkin hamil dan sebagainya gitu ya, sehingga merasa aman aja. Tapi ternyata kena satu istrinya yang solihah, yang sering ngaji misalnya ya, akhirnya kena juga, kan kasihan. Lalu nanti kalau kemudian berhubungan dan hamil, anaknya juga nanti bisa jadi kena, gitu kan. Nah, makanya sekali lagi ini ketahanan keluarga ini harus kita kokohkan, ya. Maka kita jangan sampai keluarga kita tadi, jangan kita meninggalkan anak-anak kita tadi dalam keadaan yang lemah. Jadi tadi teman-teman yang bertakwa. Bertakwa itu seperti apa saja? Yang pertama adalah sering mendoakan anak-anak kita. Jadi jangan sampai pernah putus kita mendoakan anak-anak kita, karena dengan dua orang tua ini Allah memberikan tidak ada jarak antara dua orang tua yang solid kepada Allah SWT. Sehingga apapun doa yang diberikan, yang dilantunkan seorang orang tua yang solid, itu insya Allah akan dijawab oleh Allah SWT. Doa apa? Banyak Bu ya, yaitu diantaranya adalah apa Bu? Doa yang Ibu lanjutkan, ya, apa berarti sih? Rabbi awfini anzal itu bisa. Kemudian juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku, pasanganku dan juga anak-anakku menjadi orang yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Menyenangkan dipandang mata, bertakwa, gitu ya. Dan nggak boleh berhenti sampai di sini, nggak boleh berhenti. Ya Allah, jadikan anak saya yang solih-solihah, ya Allah. Nggak boleh berhenti sampai di situ. Tapi ditambah dengan waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah ya Allah anak-anakku ini menjadi imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita meminta kepada Allah agar anak-anak kita ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, pasti anak-anak kita juga salah satu dari orang yang bertakwa, gitu. Jadi doa kita bukan hanya cuma ya Allah jadikan anak-anak kita orang yang soleh-solehah, ya Allah, nggak sampai berhenti di situ saja. Tapi kita teruskan. Waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu wujud dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wujud takwa kita dengan membawa nafkah atau harta ke dalam keluarga kita itu harta yang halal. Nah, kalau kita sebagai seorang istri yang tidak mencari nafkah, maka kita pastikan juga kita mohon pada suami-suami kita ya. Suami hanya satu. Kalau istri-istri ya masih boleh gitu ya. Kalau suami-suami nggak boleh. Kita sampaikan pada suami kita, Mas, Kak, kalau kami diberi rezeki, kalau kakak punya nafkah, pulangnya ke rumah itu rezekinya yang halal ya Kak ya. Nah, kalau ngomongnya enak-enak itu kan jadi ya gitu. Kalau Mas, sambil kalau bawa kalau bawa. Kakak kalau bawa pulang ke rumah itu rezekinya halal, jangan yang macam-macam. Nah kan, karena dia ya Bu ya. Itu jadi sambil kita ngomong baik-baik, sehingga ini semangat suami kita itu membawa pulang ke rumah itu dengan harta yang halal, berupaya dengan sekuat tenaga membawa pulang ke rumah itu dengan harta yang halal. Itu juga wujud takwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah kehati-hatian, berhati-hati membawa segala sesuatu yang halal di rumah, itu adalah wujud dari takwa. Kenapa? Karena sedikit saja barang yang halal kemudian haram kemudian masuk ke dalam
darah kita, darah anak-anak kita, darah keluarga kita, maka dia nanti akan mengalir ke dalam tubuh kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa jadi malah beribadah, bisa menjadi anak-anak kita itu susah untuk dikasih nasihat. Kita para istri bisa jadi menjadi melawan suami. Suami juga bisa menjadi gak cinta pada istri dan anak. Seperti itu, ya. Bahaya banget kalau ada harta yang gak halal masuk ke dalam rumah kita, berupa makanan, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, mengalir ke dalam tubuh kita. Maka salah satu bentuk takwa itu adalah dengan membawa harta yang halal ke rumah, ya. Kok ada hubungannya harta dengan takwa? Iya ternyata, ya. Karena membawa harta yang halal itu bentuk kehati-hatian kita menjaga keluarga kita. Kemudian apa lagi? Selanjutnya adalah ketika kita beribadah. Kalau ibu masih saling ini kan saya yakin lah ya, sholatnya pasti gak hanya tepat waktu, di awal waktu, ya kan Bu? Sholatnya sudah di awal waktu apa masih ditunda-tunda? Ayo, sebaiknya misalnya ya, bapak suka kalau bapak pasti harusnya ke masjid. Sudah ke masjid Bapak? Kalau sholat kewajiban seorang laki-laki adalah sholat di masjid. Kalau sholat sunnah, sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah, walaupun untuk laki-laki. Jadi walaupun bapak-bapaknya itu setiap hari sholat, setiap 5 waktu itu sholat di masjid, maka harus menyisakan sholat sunnahnya di rumah. Sehingga jangan sampai rumahnya nggak pernah disolatin gitu. Jadi walaupun tiap 5 waktu sholat di masjid, maka sebaik-baik sholat sunnah bagi laki-laki itu adalah di rumah. Maka dikasih bagian di rumah sholat sunnah, kemudian berangkat ke masjid untuk sholat wajib. Nah, untuk ibu, apakah harus berjamaah ke masjid? Maka sebagai gantinya adalah sholat di awal waktu. Nah, sebagai ganti sholat jamaah kalau bapak-bapak harus berjamaah di masjid, maka untuk ibu sholat di awal waktu. Kenapa? Karena kita nggak tahu batasan umur kita. Atau kadang-kadang kita yang masih ini ibu, saya lihat ada yang masih usia subur, ada yang sudah kayaknya sudah nggak usia subur ya. Nah kalau yang masih push, apa itu push? Usia pasangan usia subur, ya. Itu kan harus segera kita tunda. Nanti buahnya kan masih sekarang masih jam setengah 1. Sekarang buahnya berapa Bu? Jam 12 lebih 20. Ya kira-kira itulah ya. Anaknya aku masih ini sholat aja jam 1. Taunya kamunya datang duluan. Nah, artinya apa? Itu punya utang loh Bu. Nanti ketika sudah bersih, misalkan bersihnya kita asar, maka sebelumnya dia harus ikut sholat. Gitu. Kita bersihnya isya, maka maghribnya kita harus sholat juga. Sholat maghrib dan sholat isya. Kita bersihnya asar, maka sholat zuhur dan sholat asar. Itu. Kalau kita bersihnya subuh ya enggak. Kita nggak usah pakai isya lagi tambah isya enggak gitu ya. Nah, itu harus kita tahu juga. Maka sholatlah di awal waktu agar kita nggak punya utang tadi. Begitu juga itu kalau utang, kalau haid. Dia kalau yang datang haid, kalau yang datang mau yang tak mau, ya Allah, mau bilang benerin ya. Makanya sebelum kita didahului, kan lebih enak kan kalau memang ajal sudah datang, kita sholat, kita tenang.
ya. Maka upayakan sholat di awal waktu. Kemudian selanjutnya di jam 11 kok ya. Selanjutnya adalah ini. Ketika beribadah jangan hanya diniatkan untuk diri kita sendiri. Nah, ini ternyata ada ilmu baru. Kita beribadah ini jangan hanya diniatkan untuk kita sendiri. Kita niatkan juga untuk anak-anak kita. Kalau ibu taklim ini kan ngajinya mesti banyak, ya kan, tilawahnya banyak, sering apa, kalau orang Jawa itu bilang deres kalian bukan ya. Deres itu baca Quran banyak-banyak, tilawah dari juz 1 sampai juz 30 gitu ya. Kalau ibu taklim mas habis maghrib ngaji, kadang-kadang habis subuh juga ngaji gitu ya. Sholat malamnya juga kenceng. Nah, ketika kita beribadah banyak-banyak itu, niatkan juga untuk anak-anak kita. Ya Allah, ini setiap alif yang saya baca ini untuk anak saya yang pertama, ya Allah. Semoga dia menjadi anak yang soleh, ya Allah. Setiap huruf yang saya baca ini, ya Allah, untuk anak saya yang kedua, ya Allah. Semoga pekerjaannya lancar. Itu urusan ya Bapak juga. Jadi kita solihah ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga kita keluarkan, kita luberkan ya, kita berikan juga kepada anak-anak kita, agar nanti anak-anak itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wujud cinta kita kepada anak-anak kita. Gitu. Semoga dengan seperti ini Allah menjaga anak-anak kita dan tidak menjadi anak-anak yang macam-macam. Gitu. Karena sesungguhnya Allah itu menjaga anak-anak dan keturunan orang-orang yang soleh. Itu sudah berapa kali ya? Sudah 4 kalau salah. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah lakukan riyadhah. Riyadhah dalam hal ini bukan riyadhah olahraga, tapi tirakat untuk anak-anak. Tirakat untuk anak-anak kita. Maksudnya tirakat itu seperti apa? Sering berpuasa. Bukan puasanya anak kita, tapi kita biasa puasa seperti biasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid, puasa Daud gitu ya. Puasa-puasa sunnah yang lain. Nah, ketika kita banyak berpuasa itu kan doa kita dijawab oleh Allah. Banyak berdoa. Jadi untuk menjadikan anak kita anak-anak soleh itu bukan hanya anak-anak saja yang berusaha, tapi kita orang tuanya ini yang banyak-banyak berusaha. Saya jadi ingat pesanan tua saya juga dulu ya. Nek pengen, jawabnya keluar lagi. Ya nggak apa-apa. Kalau ingin anakmu itu sukses, yang gerakan, yang berusaha itu orang tuanya. Jangan hanya menggabungkan ke anak. Jangan hanya anaknya itu dijadi nasihat. Jangan hanya anaknya ada yang dimarahi. Jangan hanya anaknya ada yang dididik. Tapi orang tuanya, ibunya, bapaknya itu harus gerakan, harus berdoa pada Allah SWT. Banyak berpuasa, banyak sholat malam. Itu yang sangat berpengaruh pada anak. Itu pesan mertua saya. Tapi ternyata alhamdulillah benar. Dan ternyata sesuai gitu ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Nah, jadi menjadikan anak-anak baik itu tidak hanya kita mendidik bagaimana anak itu baik, tapi bagaimana kita menjadikan diri kita ini sebagai orang tua yang bertakwa dulu. Setelah itu baru nanti anak mencontoh. Kemudian juga Allah itu memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Nah, itu yang pertama kali Bu ya, bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua dari ayat tadi adalah wal yaqulu qaulan sadida. Berikanlah perkataan yang lurus, perkataan yang baik, berarti nasihat yang baik. Nah, ini ada dua bagian.
Ya, dua bagian tugas antara ibu dan ayah, dan ini tugasnya beda-beda tentang kaulan sebidah. Seorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita itu dalam setiap harinya itu dia seakan-akan dalam tanda kutip wajib mengeluarkan 20.000 kata. Ya, kalau dia nggak ngomong 20.000 kata, pusing. Makanya bapak-bapak mohon maaf dan harus maklumi kalau ibu itu cerewet, ya. Nanti kalau dia nggak cerewet, nggak banyak ngomong, nanti dia salurkan dengan energi yang lain, banting-banting, marah-marah, nah kan bahaya malahan ya. Ya. Maka biarkan ibu itu cerewet mengeluarkan 20.000 katanya. Nah, ya energi itu tadi keluar. Nah, apa hubungannya dengan walaupun orang sajidah? Hubungannya adalah ketika mulai mengandung. Nah ini ibu ya, ini masih ada yang usia mengandung nggak ya? Masih banyak ya? Masih banyak kan ya? Kalaupun sudah usianya nggak mengandung, keluarkan pada menantunya, kepada anaknya ya. Nah, ketika mulai mengandung, indera yang pertama kali berfungsi adalah telinga, sehingga tugas seorang ibu adalah senantiasa ngomong. Dan ngomong wajan gak enak ya. Senantiasa berkomunikasi dengan anaknya walaupun masih dalam kandungan. Begitu sampai dia melahirkan, ngomong lagi. Ketika anak itu sudah lahir, kalau belum bisa ngomong, belum bisa berbicara, tetap harus kita kenalkan. Suara dia pagi ini kita di luar loh, itu matahari, itu namanya pohon, pohon itu bego, ada pohon mangga, daunnya hijau. Ya nggak apa-apa tahu itu buahnya itu bentuknya kayak gini. Kita ngomong, kita ceritakan kepada anak kita yang walaupun baru lahir dan dia belum bisa ngomong, belum bisa jawab. Kalau baru lahir bisa jawab, kita takut ya? Malah takut. Nah, makanya nggak apa-apa. Sambil kita ngomong, sambil kita mungkin nenek sebagainya itu, sambil kita kenalkan semuanya, kosakata apapun kita kenalkan yang baik-baik tentunya. Kalau kita pengen anak kita pintar bahasa Inggris, ya kita ngomong bahasa Inggris. Good morning, nak. This is good. Biar apa? Biar nanti yang kosakata yang didengar itu banyak. Ketika kosakata yang didengar itu banyak, ketika dia sudah bisa ngomong, dia udah bisa. Karena terekam kedengaran di telinga, udah terekam di otak, sehingga ketika dia ngomong udah tahu, oh ini namanya ini, oh itu namanya itu, udah tahu gitu. Saya punya pengalaman dulu, saya guru TK, punya murid, dia sebenarnya normal, tapi diasuh oleh seorang yang berkebutuhan khusus, bisu, gak bisa berbicara, sehingga si anak ini gak punya kosakata, gak bisa ngomong nantinya, kan kasihan, karena itu sebenarnya dia normal. Nah kita jangan sampai seperti itu. Saya sendiri juga demikian. Saya punya anak dulu, anak pertama saya itu saya nggak pernah ngomong kakus. Saya ngomongnya BC, apa mandi, gitu. Sehingga ketika dia ada pelajaran apa ya, bahasa Indonesia apa gitu ya, kakus itu, kakus itu apa sih? Kan nggak pernah dengar gitu ya, gitu. Itu contoh kecil. Makanya tugas seorang ibu adalah bagaimana mengenalkan banyak-banyak kosakata yang baik kepada anak-anak kita, mulai dari anak kita lahir. Kalau kita bikin anak kita pintar bahasa Jawa, ngomongnya pakai bahasa Jawa, pakai kroma halus. Kita pengen anak kita bahasa Lampung, kasih bahasa Lampung. Pengen anak kita pintar bahasa Inggris, kita ngomongnya kasih bahasa Inggris terus. Kita pengen anak kita pintar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab terus. Nah gitu kan. Sehingga kosakatanya itu masuk dari telinga, masuk ke otak. Ketika kita ngomong anak sudah bisa gitu ya. Itu tugas seorang ibu. Nah jangan sampai ini
binatang nggak salah ya. Allah menciptakan anjing itu juga ya namanya anjing nggak pengen juga dia jadikan kata-kata umpatan ya. Babi juga demikian, yang lain juga itu sebenarnya ya mau Allah juga. Cuman ada yang salah menempatkan kata-kata itu menjadi sebuah serakah. Nah, kalau di dalam rumah tangga kita sering keluar kebun binatang seperti itu, nanti anak-anak kita juga akhirnya kata-katanya seperti itu, ya. Makanya jangan sampai keluar dari mulut kita bahasa-bahasa binatang seperti itu. Termasuk juga kata-kata TOLOL, ya Bu ya, BOLK. Janganlah ya. Kasih ya. Ini anakku kayak TUYUL. Nah, kadang-kadang gitu ya. Anak kecil ya, masih kecil, bundel, habis juga ya, gitu. Ini lucunya anakku kayak tuyul. Anaknya sendiri dililing, lagi apa gitu ya. Kita mulai bundel gitu ya. Jangan sampai. Makanya upayakan di rumah kita sendiri dengan kata-kata seperti itu. Apalagi ketika masih kecil, karena itu apa ya, memorinya masih kosong, masih ramnya masih banyak. Keluar kemasukan yang seperti itu, wah bahaya, penuh nanti ya dengan kata-kata yang nggak bermanfaat. Itu tugas seorang ibu, memberikan banyak kosakata yang bagus, dan nanti ketika anak itu bisa berbicara, ya kata-kata yang keluar kata-kata yang baik, jadi anak yang cerdas. Terus tugas saya apa? Tugas saya adalah memberi muatan yang baik. Jadi bapak-bapak ini memang gak usah banyak ngomong, tapi ketika ngomong langsung tes gitu ya. Begitu ngomong langsung kasih pengajaran yang baik. Nah, jangan sampai kamu itu menyebutkan Allah. Kok bahasanya berat? Ya gimana caranya? Bagaimana caranya bapak-bapak itu mengemas kata-kata agar menanamkan tauhid kepada anak, menanamkan hal-hal yang baik kepada anak. Itu bukan bapak memberi muatan. Kalau dulu tadi tugasnya memberi kosakata yang banyak, kalau bapak-bapak ngomongnya sedikit tapi mantap itu. Kalau bapak kan itu ya, bapak itu cuma butuh 2 kata dalam sehari, cukup gitu. Kalau ibu 20 kata gitu. Makanya bapak-bapak itu sedikit bicara tapi langsung gitu Pak ya. Jadi harus bekerja sama antara bapak dan ibu. Ibu ngasih banyak-banyak tadi kosakatanya, ngasih banyak-banyak wawasannya. Bapak-bapak memberikan penguatan, memberikan pendidikan agama yang lebih kuat lah, gitu ya, penguatan yang seperti itu. Menanamkan bagaimana harus sholat. Kalau punya anak laki-laki, ayo nak kita ke masjid. Walaupun masih kecil diajak, tapi jangan dipaksa. Tapi tetap harus diajak. Jadi ketika anak-anak ke masjid itu rame, wajar. Namanya juga anak-anak. Jangan sampai anak-anak dilarang untuk ke masjid. Karena itu mengenalkan untuk mencintai masjid. Kalau anak-anak diciptakan suasana menyenangkan di masjid kan senang jadinya. Karena itu termasuk kewajiban kita sebagai orang tua adalah menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan peribadahan yang baik, sehingga anak senang beribadah kepada Allah SWT. Baik sekalian, insya Allah itu yang bisa disampaikan bagaimana memberi bekal kepada anak kita itu diawali dengan kita dulu sebagai orang tua yang harus menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian tugas orang tua adalah memberikan nasihat yang baik, qaulan sadida, bukan perkataan-perkataan yang menyimpang, bukan perkataan-perkataan yang menyesatkan kepada anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa diambil pelajaran, dan kemudian bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada yang salah, mohon maafkan. Apabila ada yang kurang, apabila ada yang kecil, memang ya
Tidak bisa berubah. Tetapi tetap saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada Allah subhanahu astagfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon untuk Bu Mbak Neni, kami yakin 3 dosen mungkin bisa langsung berbagi dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, silahkan ya Bapak Ibu lihat yang ngajuk panitia dilarang. Panitia dilarang. Pertanyaan yang pertama, gampang insyaallah, kalau dari kelima insyaallah tahu. Quran surat apa yang saya sampaikan tadi dan ayat berapa? Ya boleh. Itu kayaknya Ya boleh berdiri. Bu. Ya silakan berdiri. ya, Anissa ayat 11 ini Mbak. Oh ya. Namanya siapa? Komsati, bukan Komsan ya. Pengurus bukan? Oh bukan, saya. Silakan, Bu PD. PD. Siapa yang nggak PD? Alhamdulillah. Pertanyaannya kedua, harus tahu. Insya Allah banyak yang tahu, semoga. Siapa nama Bapak Camat kita? Nama apa Ibu? Bapak yang ngasih door prize-nya. Share-nya gimana ya? Nah, nanti aja. Ya, ditandai. Terakhir, intisari dari yang saya sampaikan tadi, ketika ingin mendidik anak atau tidak melihat anak dalam keadaan lemah, harus ada 2 hal. Ini kan Ya, seperti apa itu? Boleh langsung. Langsung. Pakai masker putih, jilbab putih. Silakan. Untuk acara yang kedua yaitu doa yang akan diimami oleh Ustaz
masuk pada dewan tidak dipersilakan.